PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Mari Elka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Mari Elka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Mari Elka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Mari Elka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Mari Elka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko.
DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Marielka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Marielka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Marielka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rausan Roeslani, mengatakan susunan pimpinan ini menggabungkan pengalaman di sektor sumber daya alam, perdagangan internasional, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2026 dengan fokus awal pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam lebih dari 2 bulan, DSI telah memantau sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari 14 miliar dolar AS, yang mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas menuju lebih dari 100 negara. Sejumlah nama seperti Marielka Pangestu, Tony Wenas, dan Lukma Hani masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan tersebut.